tidur nyenyak di malam hari, tapi bangun pagi dengan mulut miring dan tangan lemas. Mengerikan bukan? Ini bukan hanya karena faktor genetik atau kebiasaan merokok. Ternyata ada bumbu dapur yang sering kita pakai setiap hari. Bumbu ini diam-diam bisa memicu serangan stroke saat kita tidur. Di video ini kamu akan tahu bumbu apa saja itu. Banyak wanita usia 35 ke atas merasa masih sehat. Kita sibuk mengurus rumah tangga dan bekerja setiap hari. Namun kita sering abai dengan apa yang masuk ke dapur kita. Berdasarkan data kesehatan di Indonesia, kasus stroke pada usia produktif semakin meningkat tajam setiap tahun. Perubahan hormon menjelang menopause membuat pembuluh darah wanita lebih rentan. Masalahnya bukan pada makanan mahal di luar sana, melainkan pada bumbu harian yang sering kita masak untuk keluarga. Mari kita bahas satu persatu agar kamu bisa waspada. Kita sering merasa sayang membuang minyak yang baru dipakai sekali, apalagi harga bahan pokok yang sering naik. Tapi kebiasaan memakai minyak goreng berulang sangat berbahaya. Minyak kelapa sawit yang dipanaskan berkali-kali akan mengalami proses oksidasi. Proses ini mengubah struktur minyak menjadi lemak jahat pembuat radang. Saat masuk ke tubuh, lemak ini akan menempel di dinding pembuluh darah kita. Perlahan pembuluh darah menjadi kaku dan kehilangan kelenturannya. Aliran darah yang membawa oksigen ke otak menjadi sangat lambat. Akibatnya jantung harus memompa lebih keras dari biasanya. Tekanan darah akan naik drastis tanpa peringatan awal. Contohnya saat kita sering menggoreng ikan memakai minyak sisa kemarin. Warna minyak yang sudah menggelap adalah tanda racun mulai terbentuk. Jangan korbankan pembuluh darah otak hanya demi menghemat sedikit uang belanja. Biasakan membuang minyak setelah maksimal 2 kali pemakaian ringan. Nah, selain minyak ada juga bumbu manis yang diam-diam mematikan. Mungkin kamu sudah mulai mengurangi minum teh manis setiap pagi. Tapi tahukah kamu, gula sering bersembunyi di bumbu masakan gurih. Bumbu instan dan penyedap rasa sering ditambahkan gula jagung. Tujuannya untuk memperkuat rasa agar lebih lezat di lidah. Masalahnya kita sering tidak menyadari jumlah gula yang masuk. Saat gula darah melonjak drastis, tubuh akan merespon dengan mengeluarkan hormon insulin terus-menerus. Lama-kelamaan, sel tubuh menjadi kebal terhadap insulin. Akibatnya, sisa gula akan terus menumpuk di aliran darah kita. Darah yang seharusnya encer berubah menjadi sangat kental dan lengket. Darah kental ini sangat mudah membentuk sumbatan di pembuluh otak. Inilah jalan tol menuju stroke saat kita sedang tidur malam. Mulai sekarang perhatikan komposisi di belakang kemasan bumbu masakan. Kurangi penggunaan gula pasir berlebihan saat menumis sayur. Beralih ke rasa alami dari kaldu adalah pilihan yang jauh lebih bijak. Bumbu selanjutnya sering kita anggap sehat, padahal sangat menjebak. Bumbu seperti tauco atau terasi memang bikin masakan makin wangi. Banyak yang mengira bumbu hasil fermentasi pasti menyehatkan pencernaan. Fakta ini benar, namun ada bahaya lain yang mengintai. Bumbu fermentasi ini mengandung kadar natrium yang luar biasa tinggi. 1 sendok tauco bisa menghabiskan jatah batas natrium harian kita. Saat natrium menumpuk berlebihan di dalam tubuh, tubuh otomatis akan menahan banyak cairan untuk mencairkan garam tersebut. Volume darah akan meningkat drastis secara tiba-tiba. Hal ini memberi tekanan hebat pada dinding pembuluh darah otak. Dinding yang terus ditekan ini bisa pecah kapan saja. Apalagi jika kamu sering memasak tumis kangkung memakai tauco, lalu masih ditambah lagi dengan taburan garam halus. Ini adalah kesalahan besar di dapur yang sering kita lakukan. Gunakan tauco hanya seujung sendok, sebagai pemberi aroma saja. Jangan pernah menjadikannya sebagai penentu rasa asin utama pada masakan. Berikutnya ada saus yang memberi beban ganda pada tubuh. Siapa yang tidak suka makan gorengan hangat dengan saus sambal? Rasanya pedas gurih dan membuat kita ingin makan terus. Tapi saus sambal kemasan adalah bumbu paling memberatkan sirkulasi darah. Bukan karena rasa pedasnya yang membuat perut menjadi panas, melainkan karena kombinasi mematikan antara gula dan garam tingkat tinggi. Saus kemasan menyatukan 2 perusak pembuluh darah dalam 1 sendok. Garam bertugas menaikkan tekanan darah secara instan, sedangkan gula bertugas membuat darah menjadi kental dan lambat mengalir. Ini adalah beban ganda yang harus ditanggung jantung di waktu bersamaan. Pembuluh darah dipaksa melebar saat darah sedang dalam kondisi lengket. Kondisi ini sangat rentan memicu pecahnya pembuluh darah di area otak. Hentikan kebiasaan mencocol makanan ke dalam saus botolan setiap hari. Jauh lebih aman dan sehat membuat sambal ulek sendiri. Kamu bisa mengontrol jumlah garam dan tidak perlu memakai gula. Bumbu terakhir ini pasti sangat sering kamu pakai setiap hari. Hampir semua masakan Indonesia memakai tambahan kecap manis.
Warnanya yang hitam pekat sering dianggap penambah nafsu makan paling ampuh. Namun kecap manis adalah cairan pekat yang dominan berisi sirup gula. Sirup ini jauh lebih cepat diserap tubuh dibanding gula biasa. Gula cair yang masuk dengan cepat tidak akan diubah menjadi tenaga. Hati kita akan langsung mengubahnya menjadi tumpukan lemak trigliserida. Lemak jahat ini akan bersarang di sekitar lingkar perut dan pinggang. Trigliserida tinggi adalah sahabat karib dari kolesterol jahat penyumbat nadi. Keduanya bekerja sama mempersempit jalan darah menuju organ vital. Jika kamu punya riwayat keluarga dengan tekanan darah tinggi, mulailah sangat pelit dalam menuangkan kecap manis ke dalam wajan. Ganti warna gelap masakan dengan menggunakan sedikit gula aren asli. Rasanya tetap enak, tapi lonjakan gula darahnya jauh lebih terkendali. Nah, ada satu bumbu lagi yang dianggap obat alami padahal bisa bahaya. Kita selalu diajarkan bahwa bawang putih sangat bagus untuk jantung. Bawang putih memang penurun tensi dan pengencer darah alami yang hebat. Tapi disitulah letak bahayanya jika dikonsumsi sembarangan. Terutama jika kamu sedang rutin meminum obat pengencer darah dari dokter. Mengunyah bawang putih mentah dalam jumlah banyak membuat darah sangat encer. Darah yang terlalu encer sangat mudah memicu pendarahan dari dalam, termasuk pendarahan otak fatal saat terjadi benturan kecil di kepala. Gunakan 2 atau 3 siung saja sehari dan pastikan dimasak matang. Setelah tahu bahayanya, jangan langsung panik dan membuang semua bumbu. Tubuh kita luar biasa pintar jika diberi kesempatan untuk pulih. Kita bisa menyelamatkan pembuluh darah otak dengan perubahan kecil mulai besok. Berikut adalah 3 cara aman yang bisa langsung kamu terapkan. Pertama, ubah metode memasak harian untuk hidangan keluarga. Kurangi makanan yang harus berenang di dalam genangan minyak panas. Mulailah lebih rajin memasak hidangan berkuah bening, seperti sup ayam sayuran, kukus, atau ikan pepes bumbu kuning. Kedua, terapkan aturan satu jenis asin dalam setiap menu masakan. Jika sudah memakai kaldu jamur, jangan tambah garam lagi. Jika sudah pakai saus tiram, singkirkan kecap asin dari meja. Ini sangat ampuh menekan asupan natrium harian kamu. Ketiga, ganti camilan bungkusan dengan buah segar yang mengandung banyak air. Buah seperti semangka atau pir membantu membilas sisa natrium melalui air seni. Lakukan 3 langkah mudah ini selama 1 bulan penuh. Kamu akan bangun pagi dengan tubuh yang jauh lebih bugar. Menjaga keluarga tetap sehat berawal dari tangan ibu di dapur. Keputusan kecilmu dalam memilih bumbu bisa mencegah resiko penyakit mematikan. Kalau kamu merasa informasi di video ini sangat bermanfaat, silahkan tekan tombol subscribe dan bagikan ke grup keluarga kamu, supaya makin banyak wanita Indonesia yang terselamatkan dari stroke. Di video berikutnya, kita akan bahas sayuran penurun kolesterol paling cepat. Sampai jumpa!